Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 9, kita akan buat form transaksi pemesanan. Di sini setting struktur navigasinya untuk, menu transaksi ya, di sini ada pemesanan, pembelian, dan juga retur. Pertama, buka layout.blade.php, kita ubah yang menu utama 2 menjadi transaksi, lalu sub menu 1 ubah jadi pemesanan, sub menu 2 jadi pembelian, sub menu 3 jadi retur. Jadi tampilannya seperti ini. Sub menu 2 ya? Oh, menu 2. Menu utama 2, ini kan kita udah ya, yang ini kan menu utama 1 ya, udah ada user, barang. Ini sekarang yang menu utama 2 kita ganti jadi transaksi. Lalu yang di sini submenunya cuma ada 3, jadi yang submenu 4 sama 5 kita hapus. Tadi di sini pemesanan, pembelian, retur. Kalau sudah, kita akan buat model. Kita kan udah ada ya modelnya kalau nggak salah pemesanan underscore tem sama tem underscore pesan. Kita cek dulu. Model tuh yang ini, tadi kan pemesanan, lalu ada tem pesan, kayaknya ada kurang satu lagi ya? Pemesanan, tem pesan, satu lagi tem pemesanan ya kalau nggak salah ya? Tem pesan oh, pemesanan tem. Nanti kita buat dulu. Di sini model pemesanan, jadi kita menyesuaikan dengan tabelnya. Tabelnya di tabel, nyambungnya kan ke tabel pemesanan ya. Pemesanan. Nah, ini kan masih kosong. Untuk yang model ini kan fungsinya untuk nyambung ke dalam tabel. Di sini tabel yang dihubungkan adalah tabel pemesanan karena modelnya adalah model pemesanan. Nah, di sini pemesanan itu field-nya ada nomor pesan, tanggal pesan, total, sama kode supplier. Jadi nanti yang dimasukkan adalah nomor pesan, tanggal pesan, total, sama kode supplier. Intinya harus ada 4 field ini ya. Jadi yang dimasukkan datanya itu sama. Ini saya copy dari file saya aja. Seperti biasa ya, nanti kalian bisa download file ini di link yang sudah saya kasih sebelumnya, atau nanti ada di description box-nya. Saya kasih linknya. Jadi primary key-nya adalah nomor pesan. Terus, incrementing-nya false, ini maksudnya penambahan datanya kita tidak auto increment yang 1, 2, 3, 4, 5, tapi kita pakai primary key nomor pesan, nanti ada kode otomatisnya bukan 1, 2, 3, 4, 5, tapi, nomornya lebih panjang dari itu ya, jadi bukan otomatis 1, 2, 3, 4, 5. Tipenya adalah string, timestamp-nya false, jadi di sini nggak ada tuh, field yang update at sama created at tuh nggak ada, jadi di sini di false, itu timestamp ya namanya. Nyambungnya ke tabel pemesanan, field yang terhubung adalah nomor pesan, tanggal pesan, total, sama KD supplier. Lalu yang kedua, pemesanan underscore tem, kayaknya kita belum buat ini ya. Kita cek dulu adanya tem pesan ya. Sini tem pesan dulu, tem pesan nyambungnya ke view tem pesan yang udah kita buat view-nya. View tem pesan, view-nya mana ya? Ini. View tem pesan. Ada 4 field di sini. Kayaknya agak beda ya. Kita ke tem pesan. Yang ini.
Karena ini kan temp tuh maksudnya temporary ya, jadi kayak, data data yang dibeli, kayak misalkan kalian nih ke Indomaret, kalian beli, 2 barang misalnya, 2 barangnya itu kan pasti masuk ke dalam struknya kan. Nah, di struk itu kan ada kan barangnya apa aja. Nah, itu sebenarnya pada saat di komputer si, kasirnya, itu datanya masuk ke dalam, temporary. Jadi sebelum masuk ke tabel detail, untuk bisa dicetak ke dalam struk, itu dia masuk ke dalam temporary dulu, apa namanya, datanya. Jadi kode barang, nama barang, harga, sama subtotalnya itu masuk ke dalam temporary. Fungsinya untuk tampil aja dulu biar bisa dilihat sama si, kasirnya, "Oh, datanya ada nih." Tadi, misalnya kita kan biasanya nge-scan barcode dari barangnya ya, habis di-scan barcode kan datanya masuk. Nah, itu masuknya ke temporary, datanya, ke view temp pesan ini. Terus misalkan datanya, kita scan barcode lagi, berarti datanya masuk dua barang yang dibeli, masuk ke dalam, view temp pesan ini. Nanti kalau misalkan sudah, dibayar sama si pembeli, nah data yang ada di view temp pesan itu nanti biasanya pindah ke tabel detail pesan. Tabel detail pesan itu nanti yang akhirnya bisa dicetak ke dalam struknya, kurang lebih gitu. Karena apa? Kenapa harus ada detail pesan dan juga view temp pesan? Karena gini, kalau misalkan orang udah bayar, pasti datanya hilang dong, data yang ada di komputer kasirnya, karena udah pengen masuk ke transaksi selanjutnya, transaksi pembeli selanjutnya. Nah, itu view temp pesan harus kosong, gitu. Jadi, kita kosongin, makanya datanya sudah dimasukin ke dalam detail pesan, biar bisa dicetak ke dalam struknya, gitu. Intinya view temp pesan ini ya temporary, karena datanya akan hilang terus, selagi ada customer baru, gitu loh maksudnya. Terus di sini, tem pemesanan juga sama ya. Dia kayaknya nyambungnya ke di sini ada tem pemesanan, saya buat nggak ya tabelnya? Lupa. Oh, ini ada. Kayaknya ini buat nyambungin, ganti ini ya, bukan ganti, pengurangan stok kalau nggak salah. Pokoknya dibikinnya 2 seperti ini. Tadi tem pesan dulu ya, pesan tem pesan isinya ini. Ini, di model yang saya punya ya, di model yang saya punya, ini kemungkinan, beda dengan yang ada di modul. Jadi saya tuh menyamakan dengan nama tabelnya yang kita buat. Kita tuh kan bikin tabelnya ada tem pemesanan ya, terus ada view tem pesan tadi nyambungnya ke tem underscore pesan untuk modelnya, untuk yang tem pemesanan kalau di modul itu nama modelnya adalah pemesanan underscore tem. Tapi kalau punya saya itu, tem underscore pemesanan karena saya menyesuaikan nama tabelnya aja. Jadi biar nggak terlalu bingung gitu maksudnya. Karena model yang ini belum ada, berarti, ini saya tambahkan ya skripnya ke file pertemuan 2 yang kemarin, kebetulan kan yang ini nggak ada nih. Tem underscore pemesanan, adanya tem pesan doang, detail pesan sama pemesanan. Nah, berarti di sini kita akan buat modelnya untuk tem underscore pemesanan. Kalau sudah yang ini, berarti kita tambahkan skripnya yang ini. Dia akan tersambung ke tabel tem underscore pemesanan, di mana fieldnya hanya ada KD, BRG, dan KTY pesan. Sudah ada 3 model. Selanjutnya di sini kita akan buat controller pemesanan, namanya pemesanan controller dan juga detail pesan controller. Nanti isi skripnya juga, saya lihatnya di
File saya ya, nggak lihat di modul, mudah-mudahan running. Ini ada pemesanan controller sama detail pesan controller. Oke, kita akan buat controllernya dulu. Controller ada di sini ya, tadi pemesanan controller ya. Pemesanan controller, yang ini script-nya. Saya copy langsung semuanya aja ya. Jadi yang ada di sini saya hapus. Oh iya saya lupa, harusnya nambah apa ya yang di sini, resource ya, strip-strip resource ya kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan kita bikinnya pemesanan controller tanpa strip-strip resource itu kan tadi adanya cuma kayak gini doang ya. Saya nggak tahu sih bisa jalan apa enggak. Hanya ini aja, harusnya kan, dia itu ada function store-nya, ada function index ya kalau nggak salah. Karena ini kurang strip-strip, eee, strip-strip resource-nya. Bentar, nah kan ini ada index, ada store, destroy. Memang sih kita, pakainya 3 ini. Udah terlanjur dibuat pemesanan controller sama detail pesan controller, mudah-mudahan bisa jalan dengan script yang ini. Karena kalau nggak salah saya bikinnya pakai strip-strip resource. Biar udah otomatis ada indeksnya, eee, store-nya, dan juga destroy. Cuma ini nggak apa-apa, mudah-mudahan bisa jalan. Untuk, form pemesanan ini kan kita udah masuk ke transaksi ya. Jadi kalau transaksi itu nggak bisa dihapus, sebenarnya nggak bisa dihapus, nggak bisa diedit juga. Jadi adanya hanya menyimpan data itu di store dan juga kalau di sini sih bisa sih dihapus. Di sini ada ya keterangannya bisa dihapus. Cuma sebenarnya kalau transaksi itu ya hanya menyimpan aja sih harusnya, nggak bisa diedit dan dihapus. Di sini, karena dia transaksi itu bukan tabel master ya, dia beda. Kalau tabel master, berarti kita nyambung paling hanya satu tabel aja. Tapi kalau misalkan tabel transaksi itu sudah berhubungan sama tabel-tabel yang lain, itu. Di sini ada nyambung ke barang, ya anggapannya gini aja, kalian kan misalkan, lagi beli barang di, Indomart itu kan di-scan barcode-nya kan, scan barcode kan berarti ada data barang yang masuk ke dalam, transaksi yang dilakukan si kasir. Berarti si kasir itu buka form transaksi, di mana form transaksinya terhubung ke tabel barang juga, ke tabel transaksi juga, ke, tabel temporary transaksinya juga, dan juga terhubung ke detail transaksinya. Jadi, eee, nyambung ke semua tabel gitu kalau transaksi tuh. Makanya di sini, eee, karena nanti nyambung ke tabel barang, nyambung ke supplier juga, ke pemesanan juga, ke tem pemesanan dan juga tem pesan, maka di-use semuanya. Lalu di sini ada alert-nya ya. Lalu di sini, eee, kayaknya biar, jalan dulu aja ya aplikasinya baru saya jelasin nih. Susah soalnya jelasinnya kalau nggak ada tampilannya. Ini pemesanan controller, habis itu detail pesan controller.
Tampil sebenarnya detail pesan controller ini hanya menyimpan ya, di sini request ya, hanya menyimpan detail pesan controller yang ini. Saya ambil dari script saya. Saya Ctrl A. Jadi dia function store-nya itu diganti namanya jadi simpan. Ya udah kita ikutin aja. Karena, memang ini awalnya ngikutin sama modul cuma karena eee, nggak berhasil waktu itu jadi saya agak ubah. Detail pesannya sudah, habis itu kita ganti root-nya. Habis itu kita ganti root-nya di file web PHP. Di sini kita akan tambahkan ini. Jadi kita tuh kan, ada menyimpan, mmm, pemesanan dan juga detail pesannya kan. Nah, detail pesannya ini, tadi kan fungsinya sebenarnya cuma satu ya, simpan doang kalau nggak salah. Jadi store-nya itu diganti simpan kan. Tapi ini nggak apa-apa saya bikin bikin 2, kita copy dulu. Dia masih admin ya? Sebentar saya lupa. Kalau pemesanan kayaknya bukan hanya admin yang bisa cek. Nggak apa-apa kita taruh di admin aja dulu. Saya cek yang tahun lalu deh, sebentar. Tahun lalu itu oh di luar. Ini kan admin ya, ini kan role-nya admin. Jadi, admin itu bisa ngecek user controller menu user, menu barang, menu supplier, sama akun dan juga setting akun. Sampai situ, nah ini pemesanan ditaruhnya di luar ternyata. Ditaruhnya di luar, biar apa? Biar admin bisa ngakses, user pun bisa ngakses, yang user biasa. Jadi ini kita taruh luar ya. Kita taruh luar. Jadi si, user biasa, dia bisa ngaksesnya hanya transaksinya aja, itu. Di sini kalau kita slash transaksi, berarti dia akan menuju ke indeksnya. Ini dikasih nama sama, yang sesuai yang di modul ya. Jadi, namanya adalah pemesanan dot transaksi. Sebenarnya kayak nama linknya gitu loh. Linknya itu dikasih nama yaitu pemesanan dot transaksi. Kalau kita mau akses slash transaksi, nyambungnya akan ke indeksnya dari, pemesanan controller, di mana dia menampilkan data, mmm, mana ini, pemesanan.blade.php-nya. Jadi kalau ke pemesanan.blade.php, itu dia akan menuju ke link pemesanan.transaksi. Ini hanya nama link aja ya. Nanti ini, eee, penyimpanan data untuk ke sementaranya, dan ini hapus barang kayaknya hapus barang yang di tabel sementara deh. Jadi bukan transaksinya udah disimpan baru dihapus, bukan. Tapi kita sebelum nyimpan misalkan, "Oh nggak jadi nih barangnya ini," berarti kita bisa hapus. Gitu, dan dihapusnya berdasarkan kode barang, nyambungnya ke function destroy.
Lalu ini ada penyimpanan ke, eee, tabel detail pemesanan, detail pesan, ke tabel detail pesan. Selanjutnya kita akan buat pemesanan .blade.php-nya. Kalau dari yang tahun lalu, pemesanan .blade.php adanya di folder admin ya? Bentar bentar. Oh, di sini ada folder pemesanan. Folder pemesanan, lalu di dalamnya ada pemesanan .blade.php. Di sini dimintanya sama buat folder pemesanan, lalu di dalam folder pemesanan itu kita akan buat pemesanan .blade.php. Coba kita ke sini dulu. Mana tadi? Use-nya klik kanan, new file, salah saya. Use-nya diklik kanan, new folder. Lalu di sini kita buat di pemesanan, folder pemesanan kita buat pemesan mana tadi? Ini saya close dulu. Pemesanan .blade.php. Yang ini ya. Ini adalah form pemesanannya nanti. Jadi dia pemesanan tuh kayak isi data pemesanannya dulu, ada nomor fakturnya, ada tanggal transaksinya, ada suppliernya, lalu ada penambahan barangnya. Setelah pemesanan .blade.php dibuat, lalu di sini ada layout.blade.php, kita ubah jadi menu pemesanan nanti nyambung ke pemesanan .transaksi. Layout.blade.php. Nah, ini kita sambungkan ke pemesanan .transaksi. Root pemesanan .transaksi, berarti dia kemana? Kalau sesuai dengan yang tadi, yang ini, nih pemesanan .transaksi, ini kan ada namanya ya. Nah, ini namanya tuh yang dipanggil di layout yang ini tadi nih. Pemesanan .transaksi nyambungnya ke indeksnya dari pemesanan controller, yaitu pemesanan .blade.php. Gitu. Mana tadi pemesanan controller, indeksnya adalah pemesanan pemesanan, yaitu folder pemesanan, di dalamnya ada file pemesanan.blade.php. Jadi yang ditampilkan adalah ini. Gitu, si pemesanan transaksi. Pemesanan transaksi itu maksudnya ke situ intinya, ke pemesanan.blade.php yang ada di folder pemesanan. Tuh. Lalu oh, ini dijalankan ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita coba dulu. Ini sudah jadi menu transaksi. Kalau kalian lihat di bagian sini ya, kalau kalian lihat di bagian sini, saya pada saat klik di sini pemesanan, tunjuk ya, saya tunjuk pemesanan, berarti dia akan ke garis miring transaksi. Nih, nyambungnya ke transaksi di sini. Kenapa bisa kayak gitu? Karena di sini kita tulis, kita kasih slash-nya adalah transaksi. Menujunya kemana? Ke pemesanan transaksi. Itu nama dari linknya. Di mana dia akan menuju ke indeks dari pemesanan controller, yaitu yang ini. Yang ditampilkan, return view-nya yang ditampilkan adalah
file pemesanan.blade.php yang ada di folder pemesanan. Jadi pemesanan.pemesanan. Jadi yang tampil kurang lebih seperti ini. Di sini ini tampilan dari pemesanan.blade.php. Kita bisa klik tambah barang. Di sini kan ada 2 combo box ya. Ini kan combo box, yang ini kan text box ya namanya ya. Ini text box. Ini combo box. Ini juga combo box. Ini terhubung ke tabel supplier, di mana di script pemesanan controller itu nyambung ke model supplier. Yang ini. Lalu di sini ada tambah barang. Di sini muncul kode barang, nama barang, dan harganya. Ini terhubung ke barang. Gitu ya. Lalu di sini, bentar. Ini sama ya, ini yang tadi ya. Di mana ini? Pemesanan.blade.php. Pertama tulisannya transaksi pemesanan. Yang ini. Lalu selanjutnya dia kan bentuknya ini adalah form ya, karena menyimpan data berarti dia bentuknya adalah form. Di mana form itu bisa ada text box, bisa ada combo box, bisa ada button, dan lain-lain. Formnya nanti pada saat diklik simpan, dia akan nyambung kemana. Nah, kalau yang ini disimpan, itu nyambung nanti ke detailnya. Detailnya tuh yang ini, datanya. Nah, kalau yang tadi ini, simpan pemesanan, dia akan nyambung ke detail pesan. Dia akan nyambung ke detail pesan dulu. Jadi pada saat disimpan, dia nyambung ke detail pesannya dulu ya. Detail slash pesan itu mana ini? Bentar. Ini tuh linknya aja ya. Ini tuh linknya. Linknya slash detail slash simpan. Nah, di sini ada pertama nomor faktur. Nomor faktur yang ini. Nomor faktur itu di sampingnya ada input type-nya adalah teks, yaitu kotak yang text box ya. Dengan nama si kotaknya adalah nomor pesan. Nah, nomor pesan di sini tuh ada value-nya atau ada isinya. Isinya adalah variabel formatnya. Nah, ini kan dia udah ada nih ya nomornya kan, nomor transaksi. Jadi dia tuh ini udah nggak bisa diapa-apain karena dia nomor otomatisnya di dalam text box nomor underscore pesan. Jadi value-nya adalah formatnya. Ini ngambilnya dari mana? Dari sini. Nih, kan ada formatnya ya. Jadi formatnya adalah di awal kita untuk nomor otomatisnya kita bikin variabel dulu. Namanya di sini adalah variabel awal. Variabel awal adalah isinya hanya tulisan TRX. Hanya tulisan aja TRX. Lalu di sini ada bulan Romawinya. Di sini bulan Romawi ada array kosong, ya, ini dari kosong 1 sampai 12 bulan Desember ya. Jadi Januari sampai Desember. Lalu kan sekarang kita bulan April kan, makanya di sini 4 Romawi. Jadi transaksi ini TRX maksudnya transaksi ya, transaksi dilakukan pada bulan April tahun 2022. Nah, di sini ada nomor urut akhir itu kita akan ambil dari tabel pemesanan, itu maksimal nomor pesannya. Di sini tuh sebenarnya nomor urutnya ada di sini ya. Ada di sini. Kan kita nomor dari tabel mana tadi pemesanan ya? Tabel pemesanan. Tabel pemesanan di sini kan datanya kosong ya. Datanya kosong. Di sini maksimalnya, kita lihat maksimalnya. Nah, maksimalnya kan dia kosong kan, nggak ada apa-apa karena datanya. Terus nanti itu tuh dia nomor urut akhirnya itu akan ditambah dengan 1. Jadi makanya dia nomor pesannya itu adalah 001.
Kan yang pertama intinya gitu. Jadi yang diambil adalah 3 digit, lalu nanti ini tuh variabel formatnya itu adalah gabungan. Kita menggabungkannya apa, yang pertama adalah 3 digit, kita ngambil 3 digit, dia kan tuh 16 digit ya kalau nggak salah ya. Nih, ini kan varchar 16. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Di sini 16 kita lebihin 1. Jadi, yang diambil adalah 3 digit, terus nanti digabung, 3 digitnya itu ditambahin sama angka 1. Kalau 3 digitnya bentuknya angka, dari 16 digit ini, berarti yang diambil 3 digitnya adalah 000, karena kan masih kosong. Datanya itu nggak ada, jadi masih kosong kosong kosong, makanya ditambahin angka 1, makanya di sini tampilannya adalah 001. Titik ini penggabungan ya, titik itu buat menggabungkan. Nah, 001 digabungkan dengan slash. Slash, dikasih tanda kutip ya, slash, makanya di sini ada slash. Lalu digabungkan lagi titik dengan variabel awal. Variabel awal isinya apa? Isinya adalah TRX. Makanya di sini 001 garis miring TRX. Terus digabung lagi titik, digabung lagi dengan slash, habis itu digabung lagi dengan bulan. Bulan Romawinya. Bulan Romawinya dari yang udah kita buat arraynya dari 1 sampai 12 dihubungkan dengan date, tanggal yang sekarang maksudnya. Bulan yang sekarang maksudnya. Bulan yang sekarang. Makanya di sini ada garis miring 4 ya, 4 Romawi. Terus kita titik, digabung lagi dengan slash, habis itu digabungkan dengan date Y, maksudnya adalah year, tahunnya. Makanya di sini habis garis miring bulan 4 garis miring 2012, ini tahunnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, isi nomor otomatis ini semuanya akan masuk ke dalam variabel formatnya. Variabel formatnya di sini pada saat kita mengakses form transaksi, dia otomatis muncul. Makanya di sini pada saat return view, kita akan menampilkan file halaman, ya, kita akan menampilkan halaman pemesanan yang ada di folder pemesanan. Lalu tadi kan kita kan nyambungin ini semua ya. Maka di sini akun script yang ada tulisan yang namanya akun itu akan terhubung ke akun, variabel akun, di mana variabel akun ini akan nyambung ke model akun nyambung ke tabel akun. Barang juga sama, ini barang, supplier juga sama. Karena apa? Karena kan tadi berhubungan ya, di sini ada suppliernya, di sini juga ada tambah barang, berarti dia harus dimasukkan. Jadi nanti dia bisa ditampilkan gitu loh. Habis itu nanti tem pemesanan, karena nanti datanya masuk ke tem pesan, habis itu formatnya itu nomor penawaran otomatis ini tampil. Karena tampil maka di sini dia dimasukin pada saat di view-nya, kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada tanggal transaksi. Tanggal transaksi tipenya adalah date. Name dari kotaknya itu adalah TGL, yang ini. Jadi dia tipenya adalah date. Jadi kita bisa pilih tanggal. Nah, nama kotaknya ini adalah TGL. Selanjutnya di sini ada supplier. Supplier isinya adalah select option atau combo box yang tadi saya bilang. Nah, di sini select name-nya atau combo box-nya namanya adalah sub ya. ID-nya juga sub. Nah, di sini option value-nya awalnya bacaannya pilih, habis itu isinya adalah nama-nama suppliernya. Ini. Jadi ada pilih dan nama supplier sudah kita inputkan. Nah, untuk menampilkan data suppliernya di sini kita pakai for each.
for each, di sini ada variabel supplier. Dia nyambungnya kemana? Ke sini. Ini kan udah ya. Ini kan disebutkan kan, supplier nyambungnya ke sini. Nyambungnya adalah ke model supplier. Model supplier, di mana model supplier itu nyambung ke tabel supplier. Intinya gitu. Supplier, kita akan kasih nama yang lebih simpelnya, yaitu sub ya di sini ya, variabelnya. Lalu di sini option value-nya, yaitu pilihannya maksudnya. Pilihannya setelah pilih tuh ada apa? Setelah pilih ada tambahkan, kita panggil kode supplier ya, dari tabel supplier. Kan tadi ini sudah mewakili tabel supplier kan, ini nyambung ke tabel supplier kan. Supplier sub, ini pokoknya nyambung ke tabel supplier. Yang dipanggil adalah field KD subnya. Lalu tampilkan nama dan juga alamatnya. Di sini sebenarnya pengambilannya itu berdasarkan kode suppliernya ya. Di sini kode supplier tidak ditampilkan. Maaf, tidak ditampilkan tapi berdasarkan kode supplier tampilkan nama supplier dan juga alamat. Maka di sini yang tampil adalah hanya namanya dan juga alamatnya. Dikasih tanda strip ya. Itu slash option. Nah, kita kan pilihannya ada dua. Datanya ada dua. Memang di tabel. Makanya kita pakai for each. Karena apa? Kita harus mengulang. Jadi nggak bisa, kalau kita nggak pakai for each, berarti nanti yang tampil itu, kalau kita hanya begini aja, berarti yang tampil hanya yang nama pertama aja. Record pertama dari tabelnya. Kalau kita pakai for each, berarti pertama, kita akan tampilkan nama supplier dan juga alamat ya, yang ada isinya yang paling pertama di tabel supplier. Nah, dia tidak akan berakhir kalau data yang ada di tabel supplier itu belum ditampilkan semua, makanya datanya diulang. Kalau masih ada yang kedua, berarti diulang, tampilin lagi, sekarang tampilin yang kedua, makanya di sini tampil yang ini dan juga yang ini. Datanya memang cuma dua, kalau sudah dua-duanya tampil berarti end for each, berarti selesai untuk ditampilkannya, gitu. Lalu di sini ada tombol tambah barang ya, tombol tambah barang yang ini. Di mana tombol tambah barang ini nyambungnya ke ini, data targetnya. Data target tuh yang ditampilin maksudnya ya, pada saat diklik gitu. Ini data targetnya, nyambungnya ke example modal scrollable. Adanya di mana ya? Ini, example model scrollable yang ini. Jadi dia akan menampilkan form ini, example model scrollable, isinya adalah, sini ada tambah barang nih bacaannya. Nih, tambah barang. Tambah barang. Lalu di sini kalau diklik simpan berarti dia akan nyambung ke link penyimpanan ke tabel sementara. Yang ini. Ke tabel sementara yang di sini nih maksudnya. Tabel temporary maksudnya. Jadi sementara sama temporary kan sama aja ya. Di sini pertama ada barang. Nah, sama. Barangnya itu di sini adalah combo box atau select option. Nama dari combo boxnya adalah BRG namanya. Lalu di sini option value-nya pertama ada pilih, habis itu di bawahnya adalah tampilkan data barang. Itu. Nah, ini kan kita for each pertama panggil tabel barangnya ya. Ini nyambung yang ke sini, nyambungnya ke model barang, itu nyambung ke tabel barang. Nah, kita buat nama baru, namanya adalah produk. Jadi di dalam sini disebutnya adalah produk, bukan barang. Nah, di sini produk ditampilkan adalah kode barang, nama, dan juga harga. Jadi berdasarkan kode barang yang ada di tabel barang tadi yang diwakili oleh produk, tampilkan. Yang ditampilkan adalah kode barang, strip, nama barang, lalu harga dikasih tanda kurung siku. Selesai. Nah, di sini kan data barangnya ada berapa? Data barangnya ada 3 kalau nggak salah, makanya dia akan berulang.
Dia akan berulang sebanyak 3 kali, tampilin data barangnya sampai 3, kalau udah selesai berarti end for each, selesai. Habis itu di bawahnya ada, quantity, quantity-nya itu tipenya adalah number. Di sini, quantity-nya adalah number, makanya dia ada tanda seperti ini ya, biasa nambah angka 1 atau kurang, gitu. Ini kan 1 ya, pas pertama 1, saya nggak bisa ngurangin lagi karena di sini ada minimal 1, gitu. Lalu nama nama dari, name-nya adalah kita Y, nama dari kotaknya ya, kotak yang ininya adalah namanya kita Y. Lalu di situ ada tombol batal dan juga tombol tambah barang untuk submit. Kalau batal berarti nggak jadi ya, kalau tambah barang berarti nanti nge-save. Tuh nge-save-nya ke mana? Ke yang tadi. Mana tadi? Ke detail. Lalu di bawah tombol tambah barang, di bawah tombol ini kan kalau tambah barang kalau udah kita masukin datanya, dia akan masuk ke sini. Nah ini tuh kan tabel ya, yang ini. Ada kode barang, nama barang, quantity, subtotal, dan juga aksinya. Nah, untuk isiannya di sini, untuk isian yang di sini, ini kalau isinya berulang, maksudnya isinya bisa beberapa kali, berarti itu pasti pakai perulangan. Makanya dia pakai for each. Lalu kita buat variabel namanya total, dengan nilai dasarnya adalah 0. Dia fungsinya untuk penambahan yang ini nih total 0. Jadi subtotalnya kalau makin nambah berarti totalnya juga akan makin bertambah sesuai dengan subtotalnya. Di sini, name-nya adalah KDBRG. Kenapa kita pakai ini? Karena dia array. Array itu beberapa kali gitu ya, yang tadi saya bilang. Beberapa kali tampilnya. Karena dia pakai for each. Jadi tampil misalnya ini tuh sebagai indeks. Jadi kalau misalkan data barang yang pertama kita masukin data barangnya, maka dia akan tampil di sini. Berarti dia adalah kode barang yang pertama, nama barang yang pertama gitu. Makanya harus ada tanda ininya. Nah, itu nanti diambil dari tabel temporary, yaitu kode barangnya, dan dia read only ya, tampilkan kode barangnya. Lalu yang kedua adalah nama, maksudnya untuk nama barang. Nah, di sini value-nya adalah nama barang, yang ditampilkan nama barang. Lalu ada quantity pesan dan juga subtotal. Di sini quantity pesan dan juga subtotal, sama. Intinya semuanya ditampilkan di sini. Selanjutnya ada link untuk hapus. Jadi kalau misalkan barang yang nggak jadi dibeli gitu ya, ini kan kita belum nyimpan pemesanan ya. Barang yang nggak jadi dibeli bisa kita hapus. Nah kalau hapusnya itu, mana tadi? Nyambungnya ke tabel tem pemesanan dan sesuai dengan kode barangnya yang mana yang mau dihapus, maka nanti dia akan terhapus melalui tombol tersebut. Itu. Dia nyambungnya di sini hapus mana? Yang ini. Setelah itu, di situ tuh ada penambahan dari total. Tadi kan totalnya 0 ya, nilai awalnya 0. Jadi kalau misalkan ada data baru, otomatis subtotalnya kehitung dong di sini, subtotalnya muncul. Nah, si totalnya akan bertambah, 0 ditambah dengan subtotal yang pertama misalnya 100.000, berarti nanti totalnya adalah 100.000. Kalau ada barang yang kedua misalkan 50.000, berarti totalnya yang tadi 100.000 akan bertambah lagi 50.000 jadi 150.000, gitu. Ini penambahannya. Lalu end for each kalau sudah selesai datanya disimpan. Sudah selesai ya ini? Ini untuk pemesanannya, kita coba. Kalau misalnya mungkin kalau kalau kalian lihat gini logikanya adalah nomor fakturnya udah ada berarti kita kan tinggal pilih tanggal transaksi gitu ya, misalnya hari ini. Saya, mau pesen suppliernya ini. Pada saat tambah barang, misalnya saya pilih ini, kuantitinya misalnya 5, saya tambah barang, dia kan nge-refresh ya, loading kan nge-refresh untuk masukin data ke sini. Nah ini tuh kosong lagi, jadi karena dia nge-refresh terus, maka kalau mau isi
isi data barangnya dulu, baru tanggal transaksi dan juga suppliernya itu belakangan. Sebenarnya tanggal transaksi ini nggak usah dipilih ya, harusnya sih sebenarnya tampilin tanggal transaksi sekarang aja, tanggal sekarang. Jadi ini nggak usah diutak-utik gitu, kita nggak usah nginput juga. Kita tinggal pilih suppliernya. Misalkan data barang yang kedua, datanya sudah masuk, saya nggak ngapus ya. Nah ini kan udah selesai misalnya. Oh ini ada errornya. Detail pesan, oh ini ada S-nya ya, nyambungnya ada S-nya. Saya cek dulu. Detail pesan dia nggak ada S-nya. Detail pesan. Detail pesannya tadi belum diisi ya? Tadi model detail pesannya itu, ini ternyata belum diisi. Saya lupa kasih di Word-nya. Dia itu isinya ini, dia kan harus nyambung ke tabel detail pesan dong. Nah, di sini belum saya tambahkan yang ini. Belum disambungkan ke detail pesan karena di sini masih kosong. Detail pesannya karena di sini detail pesan itu udah yang kita nyambungin nih. Mana ya? Nah, ini kan detail pesan ya. Nah, sedangkan detail pesannya tadi kosong. Makanya dia akan nyambung ke mana tadi? Detail pesan. Disebutnya detail pesan. Tidak ada, dinyatakan tidak ada. Gitu. Kita coba dulu. Datanya masuk apa enggak? Kalau di detail pesannya di sini kan otomatis nggak masuk. Masalahnya dia nyambung ke pemesanan atau enggak. Nah, dia tuh udah masuk nih yang ini. Maka mau nggak mau ini saya delete dulu. Karena kalau misalkan saya refresh nanti takutnya datanya duplikat sama. Jadi error lagi. Jadi lebih baik kalau udah kayak gini tuh dihapus dulu. Saya coba hapus dulu ya. Tadi nyambungnya ke pemesanan, tem pesan. Nah, ini juga ini delete-nya mana? Mana nih? Kok belum? Kosong ya? Jadi yang nyambung ke pemesanan tadi tuh harus dikosongin dulu. Kalau view kan pasti kosong dia. Detail pesan kosong, pemesanannya kosong, tem pemesanannya kosong. Harus kosong. Ini saya back dulu, ini bisa nggak ya? Oh, stoknya masih sama ini ya? Tadi 5 misalnya. Nah, berhasil disimpan. Kalau berhasil disimpan, kita cek tadi detail pesannya bener gak ada 2. Nah, sama kan? Jadi
nomor pesan ini nggak boleh primary key karena apa? Karena 2 barang untuk satu nomor yang sama, nomor pesannya tersimpan. Jadi harus, tanpa primary key. Nomor pesan yang ini, memiliki 2 barang yaitu B001 dan B002. Ini di detail pesannya, sedangkan di pemesanan itu tersimpannya nomor pesannya, tanggal pesannya, totalnya berapa, sama tadi supplier-nya dari siapa kita, milihnya, gitu. Lalu di tem pemesanan, ini kosong karena apa? Karena tadi saya bilang kalau misalkan kayak ada pelanggan baru otomatis ini kan harus dikosongin kan, itu tem pemesanannya. Terus ini juga dikosongin. Intinya biar datanya masuk ke dalam detail pesan, itu aja untuk pemesanan. Ini saya tambahkan dulu, tadi yang kurang apa ya? Ini model detail pesan ya? Detail pesan tadi yang ini? Model detail pesan, lalu ini pemesanan controller sudah benar. Detail pesan controller. Untuk penyimpanan ke tabel detailnya tuh tadi gini. Pertama kita sambungin ke tabel pemesanannya dulu ya. Jadi kita, masukin datanya ke tabel pemesanan. Yaitu tabel pemesanan kan di sini cuma ada mana tadi? Pemesanan. Field-nya ada nomor pesan, tanggal pesan, total, dan kode supplier. Kita buat variabel tanpa pemesanan yang terhubung ke model pemesanan yang terhubung ke tabel pemesanan. Yang pertama, untuk field nomor pesan, datanya kita request, kita ngambil dari text box nomor underscore pesan. Yang ini, text box yang ini. Yang ini. Nah, ini kan udah berubah jadi 2 ya angkanya ya, karena tadi datanya udah masuk 1, berarti maksimal adalah angka 1, ditambahkan 1 lagi jadi 2. Jadi dia akan bertambah terus, gitu. Itu nomor pesan, lalu, tanggal pesannya kita ambil dari TGL, yaitu kotak tanggal yang tadi yang di bawahnya. Terus yang total kita ambil dari variabel total. Variabel total itu tadi ada di sini. Kita ngambil yang terakhir, yaitu totalnya sudah ditambah dengan subtotal. Habis itu, kode supplier ambil dari kotak yang namanya ini. Yang ini, namanya sub yang ini. Sudah nyambung, lalu di-save ke tabel pemesanan. Habis itu kita mau menyimpan data ke dalam tabel detailnya. Kita buat variabel KDBRG, kita request ke KDBRG, kita ya pesan, dan subtotalnya. Jadi ini tuh sebentar. KDBRG kita ya pesan subtotal. KDBRG kita ya pesan subtotal. Ini kode barangnya itu tuh dijadiin apa ya? Dijadiin indeks. Kita kan pakai for each. Intinya kalau bentuknya tabel kayak gini otomatis dia pakai for each. Untuk mengulang-ulang datanya, untuk menampilkan data gitu maksudnya. Jadi di sini tuh variabel kode barang dia akan request, dia akan ambil ke
KD barang yang tadi ya. Jadi nomor pesan yang pertama itu akan, diisi oleh nomor pesan yang ini tadi, mana tadi, yang ini nomor pesannya, kode barangnya itu ya tadi berdasarkan indeksnya. Kode barang yang pertama berarti key-nya adalah yang pertama, data yang pertama maksudnya. Terus, kuantitinya yang pertama dan subtotal yang pertama. Jadi dia akan ngambil ini, data ini di baris yang pertama. Habis itu kita insert ke dalam detail pesannya. Nanti dia akan berulang terus. Kalau datanya tadi ada 2, berarti dia akan berulang 2 kali. Kalau udah selesai, berarti nanti ada pesan data berhasil disimpan kembali ke halaman transaksi, yaitu halamannya ini, transaksi. Kurang lebih seperti itu. Ini penyimpanannya, oh hanya ke tem pemesanan aja. Hanya ke tem pemesanan, yang ini. Jadi kan kita kan nyambungnya ke sini ya, ada tem pemesanan kan, yang ini. Intinya memang harus diperlukan tabel tem pemesanan dan juga ada view tem pesannya biar nanti semua datanya bisa masuk ke tabel detail pesan. Kurang lebih seperti itu. Sekian untuk pertemuan 9, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.